Halo kaum rebahaners, udah pada sahur belum? Kembali lagi bersama saya Babang Ganteng alias Babang Don Cuan. Detik ini saya akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Wanted yang dirilis pada tahun 2008 silam. Film yang dibintangi Angelina Jolie ini, loh kok Jolie sih? Ulang. Film yang dibintangi oleh Angelina Jolie, James McAvoy, bahkan aktor kawakan seperti Morgan Freeman ini menceritakan tentang seorang pria yang stres harus menghadapi sebuah kenyataan di mana dia akan bergabung ke dalam sebuah kelompok yang mempunyai tujuan yang sama dengan dia, yakni memburu seorang pria yang diyakini membunuh ayahnya. Namun dalam perjalanannya terungkap sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Yuk tak usah banyak cat-cat lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, tariklah kolor bapak, dan selamat menonton. No is no more. Film dimulai dengan menampilkan sebuah persembahan yang diselenggarakan sekte rahasia berusia 1000 tahun bernama Fraternity. Sekte ini dibentuk untuk melenyapkan orang-orang yang dianggap mengancam kehidupan manusia di masa yang akan datang. Scene sekarang berpindah ke masa sekarang. Di sini kita diperlihatkan kepada seorang pria misterius dengan kemampuan di atas rata-rata. Pria ini bahkan berhasil membunuh 4 orang sekaligus. Sayangnya, dia malah harus mati tertembak tepat di kepala. Tapi anehnya tembakan itu ternyata datang dari jarak yang sangat jauh. Di lain tempat, seorang pria yang bernama Wesley Gibson, dia bekerja sebagai seorang pegawai kantoran biasa dengan ala kadarnya. Dia merenungi nasibnya yang gak punya duit, bos yang menyebalkan, ditambah lagi pacarnya sendiri selingkuh dengan sahabatnya. Aduh, manis banget nih bos. Oh my god. Bahkan dia sudah sedari lama telah ditinggalin ayahnya saat berusia 7 hari. Sedangkan dia juga gak tahu apa-apa tentang keluarganya sendiri. Suatu hari saat membeli obat, seorang wanita datang menghampirinya. Kemudian Wesley yang belum tahu tentang apa yang sedang terjadi, dia malah terjebak dengan kondisi yang tiba-tiba saja berubah menjadi baku tembak antara 2 orang misterius. Karena kalau baku tembok itu mah antara 2 orang tukang gitu ya. Akibatnya Wesley malah tak sadarkan diri. Setelah pingsan beberapa saat, ia kemudian terbangun di tengah kumpulan orang-orang. Seorang pria tua kemudian menyodorkan pistol kepadanya, lalu menantangnya untuk menembaki sayap lalat yang terbang di depannya. Karena keterpaksaan, dia pun melakukannya. Dan anehnya lagi, tembakannya tersebut malah tepat mengenai bidikannya itu. Wedan Paul. Saat sudah selesai, ia hendak meminum obatnya untuk meredakan gangguan kecemasan yang ia derita. Di sini si pria tua tadi juga menjelaskan bahwa yang ia alami sekarang bukanlah gangguan kecemasan, melainkan sebuah kemampuan langka yang membuat penderitanya bisa bereaksi dengan cepat dan seolah-olah bisa melihat gerakan yang begitu cepat. Hal ini terbukti dari kepakan sayap lalat yang dia tembaki tadi. Belakangan diketahui nama pria ini adalah Sloan, dan si wanita misterius yang membawanya ke sini tadi adalah Fox. Sloan kemudian menjelaskan bahwa ayah Wesley merupakan anggota mereka yang telah dibunuh oleh seorang pria bernama Cross. Ternyata ini adalah scene yang telah kita lihat di awal tadi. Setelah mewarisi seluruh tabungan dari ayahnya, dengan percaya diri mundur dari pekerjaannya, kini Wesley resmi bergabung dengan kelompok Sloan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya tersebut. Namun sebelum itu, ia harus menempuh pelatihan yang sangat keras. Mulai dari latihan fisik, cara menggunakan pisau, menembak, bahkan berjalan di atas kereta api. Setelah semua latihan yang dia lakukan, ia sempat merasa putus asa karena begitu kerasnya kehidupan yang dia jalani. Aduh, nguluh-nguluh nih orang. Namun Sloan bisa menyemangatinya untuk terus melanjutkan pelatihannya itu. Hari demi hari Wesley nampak semakin tangguh, mahir bertarung, bahkan mahir menembak.
Tak hanya itu, ia kini juga telah berhasil menguasai kemampuan istimewa yang ia miliki, yaitu dapat melihat benda seolah-olah bergerak sangat lambat. Sebagai tes terakhir sebelum menjalankan misi, Wesley harus bisa membelokkan arah peluru dari pistol yang dia pegang. Tak perlu waktu lama, ini sangat mudah bagi Wesley untuk menguasainya karena kemampuan yang sebelumnya berhasil ia manfaatkan. Setelah lulus ujian tersebut, Sloan kemudian mengajak Wesley untuk melihat sebuah mesin tenun ajaib yang dipercaya mampu mengetahui orang-orang yang nantinya akan mengancam kehidupan manusia di masa depan dan mereka harus melenyapkannya. Misi demi misi telah Wesley selesaikan, akan tetapi masih belum juga ada tanda-tanda nama Cross muncul sebagai target. Ketika Wesley yang sedang berjalan-jalan, Cross tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Anehnya lagi, Cross malah tidak membunuh Wesley. Kemudian rekannya Wesley tiba-tiba muncul dan ini membuat dirinya kaget. Ayam. Ia malah tidak sengaja menembak rekannya hingga tewas. Jenengan juga latah Thomas. Keesokannya Wesley mendatangi sebuah tempat yang sekaligus juga di sana dia secara resmi ditugaskan untuk membunuh Cross. Namun tak hanya itu saja, ternyata tanpa sepengetahuannya, nama Wesley ternyata juga telah muncul di mesin itu. Fox sekarang ditugaskan untuk membunuhnya. Kini mereka berdua berhasil sampai dan bertemu kakek tua yang telah membuat peluru yang biasanya digunakan oleh Cross. Karena kepalanya yang sedang ditodong pistol, si kakek itu tentunya bersedia mengatur sebuah pertemuan agar Cross mau muncul. Namun tidak seperti yang direncanakan sebelumnya, si kakek malah kabur kocar-kacir mengingkari janji dia sebelumnya. Saat mengejar si kakek, Wesley menyadari bahwa Cross berada di atas sebuah kereta dan berhasil mengikutinya. Sementara di sisi lain, Fox yang ketinggalan kereta berusaha mengejar dan berhasil naik. Di dalam kereta, Wesley dan Cross saling baku tembak satu sama lain. Disinilah kita melihat hal aneh, yaitu pelurunya saling bertubrukan di udara. Di tengah pertempuran, mobil yang dikendarai Fox menabrak terowongan. Hal inilah yang menyebabkan beberapa gerbong harus jatuh ke jurang, termasuk Wesley, Cross, dan Fox. Saat gerbong itu akan terjatuh, di sini Cross malah menolong Wesley. Karena masih dendam atas kematian ayahnya, Wesley pun tetap menembaknya. Disinilah terkuak fakta bahwa ayahnya si Wesley adalah si Cross itu sendiri. Pria yang mati di awal adalah orang yang ternyata dikirim Sloan untuk membunuhnya. Sloan dan anak buahnya selama ini hanya memanfaatkan Wesley untuk membunuh Cross. Karena tahu bahwa Wesley adalah satu-satunya kelemahan Cross, anaknya sendiri. Singkat cerita, Wesley berhasil selamat dari kejadian itu dan sekarang dia berbalik memburu Sloan. Terungkap fakta juga bahwa ternyata selama ini Sloan telah memanipulasi targetnya untuk kepentingan pribadi. Alasan ia ingin melenyapkan Cross tentunya karena Cross menjadi satu-satunya orang yang tahu bahwa nama Sloan yang telah muncul dari mesin tenun ajaib tersebut. Ini artinya Sloan lah seharusnya dari dulu yang harus dilenyapkan. Sekarang Wesley berada di markas Fraternity, dimulai dengan meledakkan pabrik dengan bom tikus. Kemudian bertarung dengan para anggota Fraternity di sana. Setelah berhasil mengalahkan seluruh anggota, kini yang tersisa hanya Sloan, Fox, dan beberapa anak buahnya yang masih tersisa. Sloan kemudian menjelaskan bahwa alasan ia memanipulasi target adalah untuk melindungi anggotanya. Karena seandainya ia harus mengikuti nama yang keluar dari mesin tenun ajaib tersebut, orang yang di ruangan ini seharusnya sudah dari lama mati. Dari sinilah Fox yang tetap dengan pendiriannya dan tetap percaya akan takdir
malah membunuh semua anggota yang tersisa. Akan tetapi, Sloan ternyata berhasil kabur dari tempat itu. Di akhir cerita kita akan melihat Sloan yang tertembak di kepala, sama persis seperti orang yang mati tertembak di awal film tadi sebelumnya. Dan film pun berakhir. Jadi gimana ini? Clear lah, terus lah.